tentang bagaimana tubuh kita bergerak, rangka sendi dan otot. Sebelumnya, ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berdua. Sudah. Sebentar dulu. Oke, sekali lagi kita hari ini belajar tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya lihat kalian ini loyo dan tidak sebaiknya kita awali dengan speaking. Oke, Pak. Satu orang pimpin kita speaking. Saya, Pak. Bisa. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan, 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Sudah, Pak. Oke, terima kasih untuk tangan Ibu Atika Desa. Oke adik-adik, hari ini kita akan mempelajari bagaimana tubuh bergerak. Karena kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang organ pada tubuh manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana tubuh bergerak, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu mengenal peran dari rangka sendi dan otot. Oke adik-adik, coba kalian berdiri semua, berdiri. Semangat. Coba kalian ambil pulpen tanpa menekuk pinggang dan jari. Tidak bisa. Iya, Ibu. Karena itu, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga adik-adik tidak bisa mengambil pulpen di lantai tanpa menekuk pinggang dan jari? Saya tahu. Tessa, apa? Karena sistem gerak tidak berfungsi, Bu. Karena sistem gerak tidak berfungsi. Jadi tahu tidak? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, Ibu. Oke. Dari tidak bisa mengambil pulpen tanpa menekuk pinggang dan jari itu karena apa tadi bagian-bagian rangka sendi dan otot tidak berfungsi. Ketika rangka sendi dan otot tidak berfungsi dengan baik, maka teman-teman tidak bisa mengambil atau melakukan satu gerakan, yaitu mengambil pulpen tanpa menekuk pinggang dan jari. Yang pertama kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Nah, adik-adik, sistem gerak itu merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Yang kedua, tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Nah, tulang hanya dapat bergerak bekerja apabila ada bantuan dari otot. Pakai lebih bahasa mengarai otot. Bahasa mengarai otot, ichi sobe. Oh iya, Ibu. Kalau urat, tanya sendi, seli siope. Terus gak tulang, toko ini begini teh. Tuh toko tidur toko sope, toko urat. Ini sope tulang kering ya, toh, kayak toh? Iya. Adik-adik, sistem gerak manusia itu ada 3 seperti yang Ibu tanyakan ke kalian tadi, apa bahasa mengarainya? Mungkin ya, betul? Yang pertama itu ada tulang atau rangka. Yang kedua itu otot. Yang ketiga itu ada sendi. Sendi itu bawah yang tadi buat celi. Terus ke otot ichi. Tulang atau rangka adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk rangka manusia. Dalam tubuh manusia itu ada sekitar 206 tulang. Pokoknya buat mengetahui urunang Bapak jumlah 206, sekitar 206. Yang kedua itu ada otot. Otot itu adik-adik bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Yang ketiga itu ada sendi. Sendi itu tempat bertemunya 2 tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Yang berikut itu fungsi tulang. Fungsi yang pertama adik-adik sebagai alat gerak pasif. Coba adik-adik berdiri dulu. Coba tangannya dikasih gerak seperti ini. Bisa? Bisa. Oke, jadi itu tadi fungsi tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, fungsi yang ketiga sebagai pembentuk tubuh kita. Itu tadi fungsi dari tulang fungsi yang ketiga sebagai pembentuk tubuh kita. Nah, yang keempat melindungi organ-organ penting tubuh. Jadi tulang ini dia yang akan melindungi organ tubuh kita. Berikut susunan rangka manusia. Adik-adik ada yang tahu susunan rangka manusia itu contohnya apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Jadi susunan
Bisa dipaham? Bisa, Bu. Jadi ini yang namanya tengkorak. Adik-adik bisa lihat? Bisa. Yang berikut itu susunan rangka manusia. Nah, susunan rangka manusia ini adik-adik, yang pertama itu tulang belakang. Jadi tulang belakang, coba pegang tulang belakangnya masing-masing. Bagian sini ya. Bagian sini ya. Iya, Ibu. Oke, itu yang namanya tulang belakang. Nah, yang berikut itu tulang rusuk dan tulang dada. Ada yang tahu tulang rusuk itu bagian mana? Bagian kiri ya, bagian kiri dan kanan. Itu yang namanya tulang rusuk. Nah, yang berikut itu tulang dada. Tulang dada itu ada di bagian sini ya. Iya, Ibu. Susunan rangka manusia itu tulang gelang bahu dan gelang panggul. Jadi tulang gelang bahu itu adik-adik bagian sini dan tulang gelang panggul itu bagian sini. Iya, Ibu. Tulang gelang bahu tadi yang bagian mana ya adik-adik? Bagian sini. Dan tulang gelang panggul itu bagaimana? Bagian sini. Oke. Yang berikut itu susunan rangka manusia dan tulang anggota gerak. Jadi tulang anggota gerak ini adik-adik tubuh kita yang berfungsi untuk bergerak semuanya ya. Misalnya tangan atau dia bisa berfungsi untuk bekerja, terus kaki berfungsi untuk bisa berjalan, berlari ya. Iya, Ibu. Nah, contoh dari tulang rangka manusia ini adik-adik, tulang anggota gerak itu yang pertama itu pergelangan tangan. Ada yang tahu pergelangan tangan itu bagaimana? Di bagian sini. Jadi ini ya, coba adik-adik putar dulu. Bisa toh? Bisa toh? Itu yang namanya pergelangan tangan. Nah, yang berikut itu telapak tangan. Jadi telapak tangan yang bagian sini adik-adik ya. Iya, Ibu. Coba perhatikan sini adik. Mana pergelangan telapak tangan tadi? Ini, Ibu. Pergelangan telapak tangan adik. Ini, Ibu. Oke. Jadi itu yang namanya pergelangan telapak tangan. Nah, oke anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat otot. Jadi ada 3 sifat-sifat otot. Coba Evin baca yang pertama. Kontraktilitas, Ibu. Otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua sifat-sifat otot. Coba Fanny baca. Ekstensibilitas. Baca dengan pengertiannya. Otot bisa memanjang ketika relaksasi. Nah, yang ketiga coba Feli baca. Elastisitas. Otot bisa kembali ke ukuran semula. Nah, terima kasih. Nah, jadi anak-anak, sifat-sifat otot ini ada 3. Yang pertama itu kontraktilitas, yang kedua ekstensibilitas, sementara yang ketiga itu elastisitas. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot lurik. Jadi, otot lurik ini bentuknya seperti serabut kabel. Ada yang pernah lihat serabut kabel? Iya, Bu. Pernah? Pernah, Bu. Kabel panjang ini. Oh iya, kabel panjang. Yang kedua, ada otot polos. Jadi anak-anak, otot polos ini bentuknya seperti potongan-potongan kayu. Ada yang pernah lihat potongan-potongan kayu? Iya, Bu. Sapi. Ada potongan kayu kecil, ada juga potongan kayu besar. Nah, yang ketiga itu ada otot jantung. Jadi otot jantung ini anak-anak bentuknya seperti serabut, membentuk anyaman antara serabut yang satu dan serabut lainnya. Ada yang pernah melihat anyaman? Pernah, Bu. Contohnya apa, Nelis? Ini nyiru itu, Bu. Oh, nyiru. Ada yang lain? Tikar, Tas rajut, Ibu. tas rajut, tikar, Ibu. Oh, tikar. Nah, kita lanjut pada sendi. Ada yang tahu berapa jumlah sendi? 33. Ada yang lain? 300. Banyak. Nah, dengar sudah. Jadi, sendi itu ada 6 macam. Yang pertama, sendi putar. Yang kedua, sendi eksel. Yang ketiga, sendi geser. Yang keempat, sendi gulung. Yang kelima, sendi pelana. Dan yang terakhir itu sendi lurus. Nah, kita lihat dari yang pertama. Yang pertama tadi sendi putar. Jadi sendi putar yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Ada yang tahu contoh dari sendi putar? Misalnya kepala. Yang kedua sendi eksel. Jadi sendi eksel anak-anak yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah. Ada yang tahu? Kamu pintar sekali. Yang ketiga sendi geser.
tangan. Mana pergelangan tangan? Ini, Bu. Oke. Yang keempat, sendi gulung. Jadi sendi gulung yaitu sendi yang mempunyai gerakan dua arah, bisa depan atau belakang atau kanan kiri. Contohnya sendi pada tulang rahang kalian. Coba tunjuk rahang, mana rahang? Oke, bisa ke kanan, bisa ke kiri, toh? Nah, yang kelima, sendi pelana. Jadi anak-anak, sendi pelana yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Misalkan ini. Nah, yang terakhir itu sendi peluru. Jadi sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Nah, sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan dapat memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Misalkan ini. Coba kalian gerakan. Ibu yang putar. Oh, ibu yang putar. Nah, oke anak-anak, sekarang ibu akan mengetes kalian punya pemahaman sudah sampai di mana, dan sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Ini kelompok A, sementara ini kelompok B. Sudah siap? Siap. Nah, di sini kelompok A sebentar ibu sudah menyiapkan media gambar, yaitu mengidentifikasi titik pada sendi. Coba pegang. Ini medianya, sebentar kalian mengerjakan menggunakan media ini. Misalkan ini namanya sendi apa? Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, sementara yang kedua ini pada kelompok B menggunakan media replika tangan atau biasa disebut apa ini media? Nah, media tangan bergerak. Oke? Kerjasama ya? Iya, Ibu. Nah, sementara kelompok B itu melakukan eksperimen dengan replika tangan. Mengerti suruhannya? Melakukan eksperimen dengan media tangan ini sebentar. Sudah anak-anak? Sudah ya? Ibu beri waktu untuk kelompok A mempresentasikan hasil kerja mereka. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 1. Di sini tadi kami mengidentifikasi titik pada sendi. Di sini teman-teman ada sendi putar. Itu antara tulang leher dengan kepala. Terus ada sendi pelana, itu bagian pergelangan tangan. Habis itu ada sendi geser, itu pada kaki. Ada sendi engsel, itu pada siku-siku. Ada sendi gulung, itu pada pergelangan tangan, dan sendi peluru di pinggang. Sudah, Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok B mempresentasikan hasil kerja mereka. Ya, Evelyn cepat. Iya, Ibu. Nah, teman-teman, karena kami punya tadi replika tangan, media replika tangan. Nah, pertanyaannya Ibu tadi apa yang terjadi ketika talinya ditarik? Nah, yang pertama kita tarik tali di jari jempol. Apa yang terjadi? Dia bergerak. Nah, apa kaitannya dengan materi kita? Yaitu ini sebagai sendinya. Ketika sendinya bekerja, berarti tangan kita juga bergerak. Itu saja. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, oke anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, tepuk salut untuk kita dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita pulang, mau bertanya kembali dulu berkaitan dengan materi. Karena ini kita tadi membahas tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Mau bertanya dulu. Dalam kerangka manusia tadi apa yang dijelaskan tadi di situ? Saya, Pak. Rolin, Ada rangka. ada rangka apa lagi? Di situ sendi dan Sendi. otot. Otot, oke. Jadi bagaimana tadi sudah dijelaskan cara kerja dari otot, kemudian rangka dan sendi. Jadi untuk kesimpulan dari materi kita pada hari ini itu bagaimana cara kerja sendi, otot, kemudian rangka dalam membantu manusia dalam beraktivitas. Oke. Sebelum kita pulang, satu orang pimpin doa dulu.